pertama adalah kanguru tanah. Bukan hanya Australia yang memiliki kanguru, tahukah kamu bahwa ternyata di belahan timur Indonesia, tepatnya di Papua, juga memiliki kanguru, hewan lucu yang mempunyai ciri khas kantung di perutnya. Kanguru Papua ini memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan kanguru Australia. Di sana terdapat dua jenis kanguru, ada kanguru tanah dan kanguru pohon. Dan keduanya sebenarnya masuk dalam kategori langka sehingga termasuk satwa yang dilindungi dari kepunahan. Nah, kita bakal bahas kanguru tanah saja. Kanguru tanah ini merupakan jenis kanguru terkecil yang ada di dunia. Keren banget ya. Beratnya antara 3-6 kg. Tetapi ada juga yang 10 kg. Panjang tubuhnya sekitar 90 cm dengan lebar sekitar 50 cm. Satwa langka yang dilindungi ini adalah hewan endemik Papua dan hanya terdapat di Papua, di kawasan dataran rendah, di hutan-hutan di wilayah selatan Papua dan Papua Nugini. Di Indonesia, Tilogale di Brunei terdapat antara lain di Taman Nasional Wasur, di Kabupaten Merauke, dan Taman Nasional Gunung Lawrence di Mimika. Kedua kaki depannya lebih pendek daripada kaki belakangnya. Cakarnya pun lebih kecil. Moncongnya agak tumpul dan tidak berbulu. Ekornya makin meruncing ke ujung. Bulunya tidak begitu lebar. Makan terutama pada malam hari dari rumput, kacang-kacangan, dan tanaman herbal lainnya. Tetapi mungkin juga mencari makan di siang hari, terutama di musim hujan. Sekarang, gimana kalau kita ke hewan kedua? Ide bagus tuh kak, yuk! Hewan kedua yang akan kita bahas hari ini apa ya kak? Hewan kedua yang akan kita bahas hari ini adalah kijang. Kijang atau muncak adalah kelompok rusa yang tergabung dalam genus Muntiacus. Kijang berasal dari dunia lama yang dianggap sebagai jenis rusa tertua. Telah ada sejak 15-35 juta tahun yang lalu loh teman-teman. Udah lama banget ya kak. Kijang memiliki panjang tubuh termasuk kepalanya sekitar 89-135 cm. Ekornya berukuran 12-23 cm. Tinggi bahunya sekitar 40-65 cm. Dan bobotnya bisa mencapai 35 kilo. Rambutnya berukuran pendek, rapat, lembut, dan licin. Hewan ini adalah omnivora yang memakan pada buah, daun, rumput, tetapi kadang-kadang memakan telur dan bahkan serangga. Nama kijang merupakan singkatan dari frasa kerjasama Indonesia dan Jepang. What? Baru tahu aku kalau kijang itu merupakan singkatan dari kerjasama Indonesia dan Jepang. Unik banget ya kan? Nah, kijang satwa asli Indonesia ini menyukai habitat hutan tropika yang memiliki aneka vegetasi, padang rumput, sabana, dan hutan meranggas. Kijang juga dapat mendiami hutan sekunder, daerah di tepi hutan dan tepi perkebunan. Dan fakta unik kijang itu enggak kenal musim kawin loh teman-teman, beda banget sama rusa dan memiliki gigi taring dan juga pandai berlari. Nah, Frans, sekarang gimana kalau kita ke hewan yang ketiga? Ide bagus tuh kak, yuk! Wih. Hewan berikut adalah biawak salvator. Biawak air atau biawak air Asia, Varanus salvator, adalah jenis biawak yang tersebar luas di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Biawak ini merupakan jenis biawak yang paling sering dijumpai di berbagai wilayah di Indonesia dan sering dekat dengan pemukiman manusia. Spesies ini juga dikenal dengan berbagai nama, antara lain bajul, biawak air Malaya, biawak air Asia, biawak air biasa, biawak bergaris ganda, dan kadal sawah, kadal bercincin, kadal biasa, dan kadal tanpa tanda atau biawak air. Banyak amat. Biawak ini berukuran panjang sekitar 1, meter hingga 2 meter dengan berat mencapai 19 kg. Spesimen-spesimen yang sering ditemui rata-rata memiliki panjang tidak lebih dari 1,5 meter
dan berat hanya sekitar 4-6 kg. Akan tetapi pernah ditemukan spesies yang panjangnya bahkan mencapai hampir 3 meter dan berat lebih dari 20 kg. Bentuk kepalanya meruncing, kulitnya kasar dan berbintik-bintik kecil agak menonjol. Warna tubuhnya hitam atau indigo dengan bercerak tutul dan bulatan berwarna kuning pucat dari bagian atas kepala, punggung, hingga pangkal ekor. Bagian perut dan leher berwarna lebih pucat dengan bercak-bercak agak gelap. Ekor berwarna dasar sama dengan tubuh dan dihiasi dengan belang-belang sambar berwarna kuning pucat yang berbaur blending dengan warna dasar. Untuk biawak muda, biasanya berwarna dasar coklat gelap dengan bercak-bercak pucat seperti induknya. Biawak air tersebar luas mulai dari India Timur Laut, Bangladesh, Kepulauan Andaman, Nicobar, Tiongkok, Guangxi, Hainan, Yunnan, Hong Kong, Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, termasuk Sarawak dan Sabah, dan Indonesia pastinya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Banyak banget Kak. Biawak air sesuai dengan namanya tinggal tidak jauh dari sumber air atau perairan. Habitat kesukaannya adalah pinggiran sungai atau rawa-rawa hutan. Kadang-kadang biawak ini juga tinggal di daerah pertanian, perkebunan, hingga pemukiman. Biawak ini sangat pandai berenang dan memanjat pohon dan sering terlihat beraktivitas pada siang hari, makanya sering masuk rumah. Makanan utamanya adalah tupai, tikus, burung, reptilia kecil, katak, ikan, dan kepiting sungai. Terkadang biawak ini juga mencuri telur buaya atau telur kura-kura dan juga berbangkai pencuri. Biawak yang masih muda memakan serangga dan reptilia kecil, serta ikan kecil. Biawak air menggunakan ekornya sebagai alat pertahanan diri. Jika pengganggunya mencoba memegang tubuhnya, ia akan mengibaskan ekornya dengan keras seperti cambuk ke pengganggunya. Kalau gitu, karena kita udah selesai bahas tentang biawak, gimana kalau kita sekarang ke hewan terakhir? Ini bagus tuh Kak, yuk! Hewan terakhir yang akan kami bahas adalah sitatunga. Sitatunga atau marshbuck adalah seekor antelope yang mendiami rawa yang ditemukan di seluruh Afrika Tengah. Spesies tersebut pertama kali dideskripsikan oleh penjelajah Inggris John Hannings Speke pada 1863. Sitatunga merupakan seekor antelope berukuran menengah. Jantannya memiliki panjang sekitar 80-116 cm. Sementara betinanya 72-90 cm. Jantannya biasanya memiliki berat seukuran 79-119 kg. Sementara betina memiliki berat seukuran 24-57 kg. Lanjut, sitatunga adalah hewan pemakan tumbuhan atau dapat disebut herbivora. Sitatunga memakan aneka daun yang ada di rawa. Kadang-kadang sitatunga juga mencari makan di padang rumput. Sitatunga tidur di atas tumbuhan rawa yang diinjak-injak, sehingga membentuk tempat untuk beristirahat. Sitatunga telah menyesuaikan cara hidupnya dengan kehidupan rawa yang dipenuhi air. Hewan ini dapat bergerak dengan cepat apabila ada ancaman atau hewan lain yang hendak memangsanya. Sitatunga juga bisa berenang dengan sebagian besar tubuhnya berada di bawah air, hanya hidungnya saja yang berada di atas air. Sitatunga adalah hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Sitatunga memakan aneka daun yang ada di rawa. Kadang-kadang sitatunga juga mencari makan di padang rumput. Sitatunga tidur di atas tumbuhan rawa yang diinjak-injak, sehingga membentuk tempat untuk beristirahat. Video ya, udah. Hai. Aduh. Wah, nggak nyangka ya, ternyata kita udah selesai membahas tentang hewan-hewan ini. Karena kami sudah di penghujung pembahasan, kami pamit dulu ya teman-teman. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye, friends! See you all, friends.